Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Audit Internal. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Lasri Nurmaida Hutagaol, dan kedua rekan saya atas nama Ain Rahayu serta Cindi Intania Agustin. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke pembahasan materi. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita harus membahas latar belakang terlebih dahulu. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ternyata di dalam dunia akuntansi itu, audit itu telah memiliki peran yang amat penting, khususnya itu untuk aspek-aspek yang terkait dengan proses pengambilan keputusan dan aktivitas-aktivitas auditor internal dalam mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Nah, tuntutan hukum yang biasanya dihadapi oleh auditor internal dan kerugian keuangan yang terkait dengan tuntutan tersebut bisa memunculkan berbagai keperilakuan auditor. Selanjutnya kita masuk ke dalam dilema bisnis. Nah, di dalam dilema bisnis ini kami mengambil salah satu contoh kasus dari perusahaan Olympus Corporation. Nah, perusahaan Olympus Corporation ini merupakan perusahaan ternama di Jepang yang memproduksi pembuatan kamera. Perusahaan ini sendiri berdiri pada tanggal 12 Oktober tahun 1919. Nah, ternyata di pertengahan bulan Oktober tahun 2011, salah satu mantan CEO dari perusahaan Olympus Corporation ini melaporkan bahwasannya sepertinya ada transaksi yang mencurigakan dari laporan keuangan perusahaan Olympus Corporation. Setelah dilakukannya pemeriksaan, ditemukanlah bahwasannya ada penutupan kerugian akibat investasi surat berharga. Namun kerugian tersebut tidak dipublikasikan. Nah, kerugian yang tidak dipublikasikan tersebut direkayasa dengan transaksi biaya yang cukup besar. Nah, proses kecurangan ini dilakukan oleh manajemen, auditor internal, dan CEO dari perusahaan Olympus Corporation ini sendiri. Namun, pihak manajemen mengatakan bahwa mereka melakukan kecurangan tersebut diakibatkan karena adanya tekanan dari pihak atasan yang tidak menginginkan adanya kerugian. Dalam kasus yang dihadapi oleh perusahaan Olympus Corporation ini, kita dapat menarik kesimpulan nih, di mana seharusnya auditor internal itu mampu mendeteksi kecurangan ataupun fraud. Karena apa? Karena ketika fraud dapat dideteksi, maka auditor dapat langsung mengecek dan memberikan syarat perbaikan kepada bagian pengendalian internal. Namun sayangnya di sini auditor internalnya malah melakukan hal sebaliknya. Mereka malah menutupi kecurangan dan kerugian yang ada pada perusahaan itu. Dengan adanya kesimpulan yang telah ditarik dari contoh kasus perusahaan Olympus Corporation tadi, menjadi alasan atau menjadi pintu utama kita kenapa kita penting membahas aspek keperilakuan pada audit internal. Nah, di sini apa sih sebenarnya pengertian dari audit internal itu sendiri? Nah, audit internal ialah suatu aktivitas independen yang memberikan keyakinan serta konsultasi yang dibuat untuk memberikan nilai tambah. Nah, di sini dengan adanya audit internal bisa memberikan atau menciptakan kedisiplinan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Tujuan dari audit internal itu sendiri adalah agar setiap anggota organisasinya itu melakukan tanggung jawabnya secara efektif dan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksa secara profesional. Nah, berbicara tentang profesional, kita akan membahas materi yang kedua yaitu profesionalisme dalam peran auditor internal dan otorisasi. Nah, di sini dikatakan bahwasanya seorang auditor internal itu harus mempunyai profesionalisme, profil, dan kemandirian untuk memenuhi perannya secara efektif. Auditor internal ini harus mampu bersedia menghadapi tantangan lingkungan pelaporan, transparansi, dan memiliki tingkat kejujuran yang tinggi tanpa rasa takut, dan harus berfokus pada resiko organisasi itu sendiri.
Baiklah teman-teman, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Cindy Agustin. Kepada Cindy kami persilahkan. Baiklah, saya Cindy Intani Agustin akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Sebelumnya tadi rekan saya sudah menjelaskan bagaimana profesionalisme seorang auditor dalam menjalankan peran dan juga tanggung jawabnya di dalam organisasi tersebut. Lalu, bagaimana sih cara memotivasi pihak yang akan diaudit? Yaitu kita harus tahu motivasi itu apa. Motivasi itu adalah dorongan untuk melakukan sesuatu, dan motivasi ini adalah alat bantu keperilakuan bagi audit internal. Terdapat kita tahu bahwa kebutuhan Maslow itu ada 5 kebutuhan pokoknya, dan 2 diantaranya itu berkaitan dengan materi ini. Yang pertama yaitu kebutuhan menjadi bagian dari organisasi, dan yang kedua yaitu menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan menjadi bagian dari organisasi yaitu pihak yang diaudit ini dijanjikan bahwa pendapat mereka akan diterima dan akan dipertimbangkan. Lalu yang kedua, menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan akan rasa hormat sehingga menjadikan pihak yang diaudit itu bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasi suatu masalah. Sehingga dengan kedua motivasi ini dapat menjadikan pihak yang diaudit dapat melayani auditor internal secara baik. Setelah mengetahui bagaimana seorang auditor memotivasi pihak yang diaudit, seorang auditor harus mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan di dalam organisasi tersebut. Gaya kepemimpinan atau gaya manajemen itu adalah cara pemimpin dalam mengatur pegawainya. Secara umum terdapat 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya mengarahkan, di mana seorang pemimpin ini mengarahkan atau memberikan perintah kepada karyawannya atau kepada bawahannya untuk menyelesaikan sebuah tugas. Contohnya, seorang dosen memberikan tugas kepada mahasiswanya, pasti beliau akan mengarahkan ngerjainnya di PowerPoint atau di tulis tangan, itu pasti akan diarahkan. Terus yang kedua ada gaya melatih, di mana seorang pemimpin ini sebelum memberikan perintah, dia akan memberikan penjelasan dan juga pelatihan yang akan dapat membantu pelaksanaan tugas tersebut. Dan yang gaya ketiga terdapat gaya mendukung, di mana seorang pemimpin itu mendukung karyawannya atau mendukung bawahannya untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Yang terakhir yaitu gaya mendelegasikan, di mana seorang pemimpin itu memberikan wewenang kepada bawahannya untuk menyelesaikan sebuah keputusan. Dengan mengetahui gaya kepemimpinan yang digunakan di dalam suatu organisasi, seorang auditor akan memilih pendekatan yang tepat untuk membuatnya dapat bekerja sama dengan pihak yang diaudit. Ketika seorang auditor dapat berhubungan baik dan bekerja sama dengan baik kepada pihak yang diaudit, itu akan memberikan peluang dan dapat membantu auditor dalam pelaksanaan audit. Contohnya ketika perusahaan menggunakan gaya delegasi, kita tahu bahwa gaya delegasi tadi adalah pemimpin memberikan pelimpahan wewenang kepada bawahannya, sehingga pendekatan yang cocok yang digunakan oleh seorang auditor yaitu pendekatan tradisional, di mana hal ini berupaya mendekati orang dengan seluruh tingkatannya. Berikutnya yaitu perubahan manajemen. Salah satu yang menjadi masalah bagi auditor adalah membuat perubahan, di mana perubahan tersebut berasal dari temuan audit. Namun, sebagian orang itu sulit dan enggan dalam perubahan. Oleh sebab itu, auditor harus mengambil tindakan yang pasti untuk menghilangkan ketakutan dan juga pertentangan dari pihak yang diaudit. Di sini, auditor internal harus meyakinkan bahwasanya perubahan itu untuk membantu perbaikan suatu operasi. Pada perubahan manajemen tadi, terdapat konflik yang sering terjadi di dalam proses audit, di mana
konflik itu seorang auditor cenderung ingin mempertahankan profesionalismenya, sedangkan pihak yang diaudit cenderung ingin mempertahankan apa yang menjadi keinginannya, sehingga sikap mempertahankan salah satu profesionalismenya ini cenderung menjadi pemicu konflik. Namun ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang pertama yaitu arbitrasi, di mana dalam menyelesaikan masalah ini membutuhkan pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai pengambil keputusan atas masalah yang dialami oleh masing-masing pihak yang berkonflik tersebut. Yang kedua ada mediasi, di mana di sini juga membutuhkan pihak ketiga, yang pihak ketiga ini tidak mengambil keputusan tetapi hanya memberikan solusi dan juga saran atas masalah yang terjadi. Yang ketiga yaitu kompromi, di mana dalam menyelesaikan masalah ini dua pihak yang sedang mengalami konflik itu mencari kesepakatan atas masalah yang terjadi. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan karena sama-sama membicarakan apa yang menjadi kesepakatan atas keduanya. Lalu ada langsung, di mana dalam menyelesaikan masalah ini secara langsung tanpa perantara pihak ketiga. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ain Rahayu. Kepada Ain Rahayu saya persilahkan. Tadi kan telah dijelaskan mengenai pengelolaan konflik. Konflik biasanya muncul akibat ada beberapa pihak yang profesional, yang telah bersikap baik, telah menjalankan aturan dan norma-norma yang berlaku. Tapi ada sebagian juga yang kadang tidak profesional, tidak menjalankan norma-norma dan aturan yang berlaku. Maka di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah-masalah hubungan. Bagaimana cara kita bersikap baik dengan orang lain dan bisa menerima perbedaan agar tidak ada terjadinya konflik. Ada beberapa konsep yang bisa digunakan untuk menjalin hubungan baik antara individu yang satu dengan individu yang lain, antara pihak satu dan pihak lainnya. Yang pertama, terdapat variasi umum, kemampuan, dan sifat-sifat dasar. Auditor di sini harus bisa mengerti bahwa setiap orang, setiap individu mempunyai kemampuan masing-masing, mempunyai sifat dasar masing-masing. Maka di sini auditor harus bisa menerima perbedaan yang ada agar tidak ada terjadi konflik. Nah, yang ketiga ada keberagaman persepsi, di mana keberagaman persepsi biasanya muncul karena berbagai macam tingkat pendidikan, pengalaman, lingkungan. Maka dari itu biasanya ini menjadi sumber konflik karena bisa menimbulkan hal-hal atau sifat-sifat yang tidak menyenangkan. Nah, selanjutnya ukuran kelompok juga berpengaruh terhadap auditor, karena dimana mau tidak mau dia harus mengubah teknis pendekatannya secara efektif. Ada pengaruh situasi. Pengaruh situasi menurut saya juga termasuk bisa memicu konflik yang besar, karena yang perusahaan awalnya baik-baik saja bisa menjadi berantakan karena adanya situasi terdesak karena tuntutan biasanya. Nah, di sini auditor harus bisa bersikap profesional dengan menjalankan profesinya sesuai norma-norma yang berlaku. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai masalah-masalah hubungan, tentang konsep-konsep yang harus dilakukan agar hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya jadi jauh lebih baik. Nah, maka di materi kali ini akan dijelaskan mengenai karakteristik umum pada individu. Karena karakteristik itu merupakan suatu hal yang penting karena biasanya berpengaruh terhadap kinerja. Maka auditor di sini harus bisa mempertimbangkan dan menilai karakteristik orang-orang yang bekerja sama dengan dia. Biasanya ada yang produktif, ada yang adil, jujur, ada yang biasanya suka mencari kepuasan diri sendiri, ada yang suka terhadap pujian, tidak suka dikritik, ada juga yang harus mendapatkan imbalan atas usahanya. Nah,
Jadi pengetahuan mengenai karakteristik individu ini juga dapat membantu membuat hubungan kerjasama yang lebih baik. Nah, pada materi berikutnya akan saya jelaskan mengenai kesadaran pada diri sendiri. Sebelumnya saya ulik lagi mengenai karakteristik individu. Karakteristik individu itu berbeda-beda ya, jadi auditor harus bisa memahami. Nah, tetapi tidak hanya karakteristik orang yang harus dipahami oleh auditor, melainkan ada kesadaran pada dirinya sendiri. Mereka harus bisa mempertimbangkan dirinya sendiri seperti apa orang memandang dia. Jadi, misalnya orang lain memandang seorang auditor ini profesional gitu. Maka seorang auditor harus bisa bersikap profesional, kayak apa yang orang lihat gitu, kayak apa yang orang pandang tentang dirinya. Jadi harus ada kesadaran pada diri sendiri untuk bisa berbuat adil, jujur, mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Nah, kita ini biasa hidup dengan hubungan interpersonal di mana antara individu satu dengan individu lainnya, kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, selain itu, selain karakteristik dan kesadaran pada diri sendiri, maka kita harus juga membangun komunikasi yang baik dan efektif agar terjadinya hubungan yang lebih harmonis, hubungan kerja yang lebih baik, tidak ada kesalahpahaman. Nah, komunikasi yang baik dan efektif itu terdiri atas musyawarah, wawancara, laporan lisan dan tulisan dengan gaya bahasa yang jelas, mudah dipahami dan ringkas. Dengan adanya komunikasi yang baik, yang efektif antara pihak yang mau diaudit dengan auditornya, maka audit yang partisipatif pun dapat dijalankan. Karena partisipasi di dalam audit membantu memecahkan berbagai permasalahan dalam mengkoordinasikan tindakan korektif. Karena pada dasarnya audit itu merupakan usaha kerjasama yang baik antara auditor dan pihak yang mau diaudit. Jika hubungan partisipatif antara auditor dengan pihak yang mau diaudit telah berjalan baik, maka selanjutnya auditor harus bisa memahami dan menggunakan pengetahuan keperilakuannya untuk menilai secara visual dan verbal tentang perilaku dan sikap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena beberapa penulis percaya bahwa auditor internal lebih baik satu posisi dibanding dengan auditor eksternal, karena mereka bisa lebih memahami organisasinya. Dikarenakan mereka lebih memahami organisasinya, memahami pengetahuan keperilakuan yang ada pada karyawan dan pihak yang mau diaudit, maka mereka bisa lebih gampang mengevaluasi bukti-bukti secara efektif. Sudah berada pada penghujung materi, yaitu kesimpulan, di mana pada materi kali ini menceritakan mengenai auditor eksternal. Audit itu merupakan kajian akuntansi yang tidak hanya mempelajari tentang cara-cara mengaudit, tetapi juga mengkaji mengenai bagaimana kebijakan seorang auditor untuk menentukan suatu titik permasalahan. Nah, biasanya yang bisa menentukan itu salah satunya sikap, persepsi, dan perilaku. Biasanya hal itu yang dapat menjadi acuan seorang auditor. Siang-siang pergi sekolah. Jangan lupa membeli alpukat. Demikianlah hasil presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Baiklah, kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih kepada audiens karena telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.